Halo semuanya, pada bab ini kita akan belajar tentang manusia citra Allah. Seperti kalian lihat di gambar ini, manusia memiliki bentuk fisik yang bermacam-macam. Ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus, ada yang berkulit hitam, berkulit putih, ada yang badannya tinggi, ada yang badannya kurang tinggi. Tentunya perbedaan itu bukan hanya sekedar tentang fisik saja, tetapi juga tentang kemampuan. Ada orang yang pandai berenang, ada orang yang pandai menyanyi, dan segala dengan kepandaian-kepandaian yang lainnya. Itulah yang dinamakan dengan diversity. Kita diciptakan Tuhan sesuai dengan rupa Tuhan, dengan citra Tuhan. Jadi apapun keadaanmu, itu adalah citra Allah dalam dirimu. Bayangkan kalian diberi kado oleh Tuhan sebanyak 4 lapis. Lapisan berwarna merah adalah hal-hal fisik dalam dirimu. Lapisan berwarna kuning adalah sifat-sifat baik yang ada dalam dirimu. Sedangkan lapisan yang putih merupakan bakat dan kemampuan. Sedangkan lapisan terakhir, pengalaman menggembirakan. Sekarang, jika kamu bandingkan keempat kado ini dengan keempat kado yang dimiliki oleh orang lain, apakah sama? Tentunya tidak. Semua orang memiliki fisik yang berbeda, sifat yang berbeda, bakat yang berbeda, bahkan pengalaman mereka pun berbeda-beda. Setiap orang mempunyai sikap yang berbeda dalam menghadapi keunikan dalam dirinya. Ada 2 kemungkinan orang itu dalam bersikap. Yang pertama bersikap positif, yang kedua bersikap negatif. Bagaimana dengan orang yang bersikap positif? Orang yang bersikap positif akan merasa bangga, akan merasa bersyukur. Ia bangga bahwa dirinya berbeda. Ia bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya merupakan pemberian Tuhan yang baik adanya. Dengan demikian, ia tidak akan merasa minder. Ia tidak berniat menjadi sama seperti orang lain. Ia tidak akan menganggap dirinya tidak berharga. Dan ia tidak akan melakukan tindakan yang melawan kehendak Tuhan akibat ketidakpuasan terhadap dirinya. Hidupnya akan tenang dan mampu bergaul dengan siapa saja. Lalu, bagaimana dengan yang negatif? Orang yang bersikap negatif akan merasa kecewa, merasa tidak puas, bahkan dapat melakukan tindakan apapun demi menutupi dirinya sendiri. Misalnya, contoh nyatanya adalah dengan operasi plastik. Orang yang demikian itu sering beranggapan seolah-olah bahwa penampilan luar itu lebih penting. Mari kita baca kitab suci. Bacaan diambil dari Kejadian 1 ayat 26-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Mari kita refleksikan dari ayat tersebut. Apakah artinya? Yang pertama, manusia adalah citra Allah. Dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah. Artinya, serupa dan segambar dengan Allah. Kata serupa dan segambar
sekaligus melukiskan secara tepat bahwa manusia dan Allah berbeda. Sejauh terlukiskan dalam kitab suci, istilah citra Allah itu hanya dikatakan pada manusia, tidak dikenakan pada ciptaan Tuhan yang lainnya. Hanya manusialah yang disebut citra Allah. Manusia mempunyai relasi istimewa dengan Allah. Manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mengenal diri sendiri, menjadi tuan atas diri sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan dipanggil membangun relasi dengan Allah, penciptanya. Sebagai citra Allah, manusia dipanggil untuk mampu memancarkan diri Allah sedemikian rupa, sehingga melalui dirinya, Allah semakin dikenal dan dirasakan daya penyelamatannya. Kalau Allah Maha Rahim, maka manusia pun harus penuh pengampunan. Kalau Allah Maha Baik, maka manusia pun harus bermurah hati. Sebagai citranya, melengkapi manusia dengan akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Kemampuan-kemampuan dasar itulah yang membedakan antara manusia dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Ia adalah ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Mari kita lanjutkan ke topik 2 yang berjudul Tugasku sebagai Citra Allah. Inilah gambar kondisi ciptaan Tuhan saat ini. Bencana banjir, tanah longsor, kelaparan, kepadatan penduduk, dan perumahan yang kumuh, wabah penyakit, sepertinya menjadi berita yang amat kerap kita dengar saat ini. Rupanya, keutuhan alam ciptaan Tuhan sudah mengalami kerusakan yang sedemikian parah. Setiap tahun, berbagai jenis tumbuhan dan hewan masuk dalam daftar perlindungan karena hampir punah. Perubahan musim kini makin tidak menentu. Kicauan burung sudah jarang terdengar di alam bebas, dan kualitas kesehatan manusia makin berkurang karena polusi dan berbagai limbah. Alam ciptaan saat ini seolah berwajah ganda. Di satu pihak, manusia membutuhkan dan tergantung daripadanya. Tetapi di lain pihak, juga menjadi ancaman bagi manusia. Siapakah yang salah? Tuhan atau manusia? Apakah semua manusia bersalah? Faktor penyebab yang utama adalah egoisme dan keserakahan sebagai manusia yang memanfaatkan dan mengolah alam hanya demi keuntungan diri dan keluarga atau kelompok, tanpa berpikir soal kesejahteraan manusia kebanyakan dan tanpa berpikir bahwa generasi manusia berikutnya juga berhak menikmati ciptaan Tuhan yang baik adanya. Tetapi semua manusia juga dapat ikut bersalah apabila ia tidak peduli terhadap kerusakan yang terjadi dan malah membiarkan orang-orang egois dan serakah tersebut tetap pada tindakannya. Tetapi yang terpenting adalah bukan mencari kambing hitam untuk menyalahkan, melainkan perlunya setiap orang untuk merefleksikan kembali apa yang sesungguhnya ditugaskan oleh Allah kepada dirinya. Oleh karena itu, kita harus kembali pada landasan kitab suci. Mari kita baca kitab suci. Bacaan diambil dari Kejadian 1 ayat 26-30. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Mari kita merenungkan bacaan tersebut. Apakah yang bisa kita ambil dari bacaan tersebut? Allah menciptakan kita sebagai citra Allah. Kitab suci menegaskan keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah. Sebagai citra Allah, manusia dipanggil dan diberi tugas untuk yang pertama, beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya, dan menguasai ciptaan Allah lainnya. Panggilan yang agung itu perlu ditempatkan dalam konteks keselamatan yang dikehendaki Allah sendiri, yakni keselamatan secara utuh dan terpadu. Tidak hanya menyangkut diri sendiri, tetapi juga erat kaitannya dengan ciptaan Allah lainnya. Oleh karena itu, manusia tidak dapat bersifat sewenang-wenang atas kuasa dan tugas yang diberikan oleh Allah. Mengapa? Karena jika kita sewenang-wenang, bisa jadi akan timbul bencana. Namun, kenyataannya, manusia seringkali mengeluh atas berbagai bencana yang menimpanya. Padahal, bencana yang terjadi sekarang ini tidak sesuai dengan rencana Allah. Karena pada saat Allah menciptakan semuanya, itu dalam keadaan baik. Lalu, sadarkah kita bahwa kita mungkin terlibat atas kejadian bencana tersebut? Jika kalian sadar, marilah kita sama-sama berubah. Saatnya kita mulai mengembangkan ketaatan kepada Allah. Contohnya adalah sikap bertanggung jawab dan berupaya menampilkan kecitraan Allah sendiri sebagai pencipta dan pemelihara melalui kata-kata dan perbuatan, bukan dengan sikap yang menghancurkan bahkan menguasai. Hal tersebut bisa kita lakukan dengan hal-hal yang kecil. Sebagai siswa, misalnya kita tidak membuang sampah sembarangan. Itu hal kecil, tetapi dapat membawa perubahan yang besar. Atau jika kalian mempunyai halaman di sekitar rumah, bisa kalian menanam tumbuhan agar dapat menghasilkan oksigen. Sudah bisa dijawab? Bagaimana sikap kita sebagai wujud tanggung jawab kepada Allah? Ini adalah 2 topik pertama yang akan kita bahas. Minggu depan kita akan membahas 2 topik yang berikutnya. Sampai bertemu lagi. Selamat belajar.